Yang tadinya cuma hobi aja bikinan di dapur, nggak nyangka malah ini yang bisa menghasilkan cuan dan bisa bantu perekonomian keluarga. Nah, kedua resep ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan karena rasanya enak banget, banyak yang suka. Seperti resep yang pertama ini, pisang molen. Siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan 1 sendok makan gula halus, setengah sendok teh garam, aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 50 gram margarin, 15 gram minyak goreng, kemudian 1 sendok teh pasta vanila, aduk menggunakan tangan seperti ini sampai berpasir. Teksturnya sudah berpasir seperti ini, sudah tercampur rata ya. Langsung aja kita masukkan air sebanyak 130 ml. Masukkan air sedikit demi sedikit dulu aja ya, supaya nanti adonannya nggak kelebekan. Untuk adonan kali ini pas banget ya, airnya 130 ml. Langsung aja kita ulenin sampai benar-benar kalis dan nggak lengket lagi di tangan. Sampai seperti ini adonannya sudah bisa dibentuk, sudah nggak lengket lagi di tangan dan sudah tercampur rata. Masukkan ke dalam plastik. Simpan dalam plastik, kemudian tutup, biarkan selama 30 menit. Untuk pisangnya aku menggunakan pisang lilin yang matang seperti ini. Ini pisang lilinnya itu manis ya teman-teman jenisnya, atau teman-teman bisa pakai pisang apa aja yang penting rasanya manis. Nah, ini langsung aja kita siapkan 11 piece pisang, kemudian kupas kulitnya, kemudian potong menjadi 3 bagian yang sama rata, menyerong seperti ini. Jadi totalnya ada 33 piece potongan pisang. Sekarang lanjut untuk adonannya, ini yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Langsung aja kita cetak. Pipihkan adonan, kemudian potong menjadi kecil-kecil. Di sini aku potong menjadi kurang lebih 24 potongan dulu. Ambil 1 potong adonan, kemudian bentuk lonjong seperti ini, kemudian gilas. Kita gilas sampai panjang ya, usahakan setipis mungkin. Sudah tipis seperti ini dan sudah panjang, langsung aja kita rapihin bagian pinggiran kiri dan kanannya. Untuk bagian pinggiran kiri dan kanannya jangan dibuang ya, bisa kita bentuk lagi. Kemudian siapkan 1 iris potongan pisang. Kemudian kita lipat ke adonannya seperti ini, seperti molen ya. Pastikan harus benar-benar nempel, jangan sampai nanti saat kita goreng lepas-lepas ya. Nah, ini langsung aja kita lipat. Kita selimutin seperti ini. Kemudian bagian ujung dan ujungnya kita runcingin seperti ini ya, supaya nanti dia itu nggak lepas-lepas kulitnya. Nah, pokoknya bentuk aja serapih mungkin. Karena ini ngerjainnya cukup lama, jadi untuk sisa potongannya kita simpan dulu di dalam plastik supaya tetap lembab dan nggak kering. Nah, ini bagian yang sisa potongan tadi ya, langsung aja kita lanjutkan untuk membentuk. Jadi nggak ada adonan yang terbuang ya, semuanya bisa terpakai. Langsung aja kita bentuk lonjong seperti ini. Kemudian kita bentuk panjang ya, usahakan setipis mungkin. Sudah tipis seperti ini, kita potong bagian kiri dan kanannya supaya rapi. Ambil 1 iris potongan pisang, kemudian taruh di ujungnya seperti ini, kemudian lipat. Kemudian digulung seperti ini, kita selimutin, pastikan harus benar-benar nempel ke pisangnya ya, supaya nanti saat digoreng nggak lepas-lepas. Nah, kemudian potong bagian ujungnya kalau kepanjangan, kemudian kita lipatkan. Atau kita bentuk benar-benar seperti molen kayak di abang-abang ya. Lakukan sampai selesai. Sudah dilipat semuanya, siap untuk digoreng.
Panaskan minyak goreng di api kecil, kemudian masukkan pisang molennya saat minyak sudah panas. Kenapa kita goreng di api kecil? Supaya nggak mudah gosong ya adonannya, tapi dia tetap matang untuk pisang di dalamnya. Jadi pastikan gorengnya itu jangan di api besar ya, cukup di api kecil aja sambil dibolak-balik seperti ini. Jadi nanti matangnya itu cantik ya warnanya. Nah, pisang molen sudah matang, warnanya pun sudah cantik banget, sudah kuning keemasan seperti ini, bisa diangkat kemudian tiriskan. Selesai digoreng semuanya, nah ini dia pisang molen siap dinikmati selagi hangat. Nah, secara tampilan menarik banget ya. Dia itu benar-benar kayak pisang molen, kayak diabang-abang gitu. Dan saat dibelah ini benar-benar super duper empuk banget, gak alot sama sekali. Dan kalau dia ini hangat, tekstur dari adonannya ini benar-benar renyah ya. Kemudian lembut dan empuk banget di dalamnya, pisangnya tuh matang sampai ke dalam. Walaupun dingin juga, ini tetap empuk, enak banget, dari anak-anak sampai orang dewasa suka banget. Dari modal kurang lebih Rp18.750 jadi 33 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp568. Kita bisa jual 1.000 per piece-nya atau sesuaikan aja dengan modal di daerah masing-masing. Resep kedua berhasil curi perhatian banyak orang, rasanya enak banget, renyah di luar, kenyal di dalamnya, tahu aci. Siapkan 500 gram tahu kuning, ini aku beli dengan harga Rp5.000. Kalau ditimbangi beratnya kurang lebih di 350 graman. Langsung aja si tahunya kita cuci sampai benar-benar bersih. Setelah dicuci bersih, kita beri bumbu seperti 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata, biarkan si bumbunya meresap ke tahu kuningnya. Siapkan 500 gram tepung aci atau tepung tapioka. Di sini aku pakai tepung aci yang kiloan aja yang ada di warung-warung. Campurkan dengan 250 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan 1 saset kaldu sapi bubuk, kemudian setengah sendok makan garam, 1 sendok teh micin, 2 saset bawang putih bubuk. Masukkan 2 daun bawang yang sudah diiris tipis, lalu aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, siapkan panci, lalu masukkan 1 sendok teh racik ayam goreng, masukkan 800 ml air, rebus sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, masukkan ke dalam tepung, bertahap dulu ya. Kita tuang sepertiganya dulu, kemudian diaduk. Untuk ngaduknya jangan ditekan, tapi kita aduk ke bawah ke atas seperti ini, jadi diputar-putar gitu. Kenapa jangan ditekan? Supaya tidak alot nantinya ya. Nah ini kalau kita sudah aduknya tercampur rata seperti ini, tuang kembali air panasnya, kemudian aduk balik lagi seperti ini. Lalu siram lagi air panasnya ke tempat mana nih yang belum kita siram air panas. Jadi yang masih ada tepung acinya yang menumpuk itu kita siram lagi dengan air panas. Kemudian diaduk balik lagi seperti ini. Ini ngaduknya nggak perlu ditekan-tekan ya. Cukup diaduk-aduk seperti ini aja. Kemudian siram lagi air panasnya ke tempat tepung aci yang masih kering gitu ya teman-teman. Jadi kita siram lagi dengan air panas. Nah ini kita lakukan sampai si air panasnya habis. Seperti ini hasil akhirnya, jadi si tepung acinya itu masih ada di permukaan adonannya. Dan ini tuh nggak terlalu ulen, nggak rata gitu ya, masih abstrak seperti ini. Nanti kita biarkan dulu sampai agak dingin. Sekarang kita balik lagi ke tahunya. Potong tahu menjadi tipis-tipis. Karena ini tahunya ukuran kecil, di sini aku mau potong menjadi 5 bagian seperti ini. Nah untuk ketipisannya kayak gini ya teman-teman, jadi tipis banget karena ini ada 9 pieces tahu dan aku bisa potong menjadi 5 bagian. Jadi ini nanti totalnya ada 45 irisan. Siapkan tepung aci untuk baluran si tahu. Masukkan 1 potongan tahu ke dalam tepung aci atau tepung tapioka. Kita balurkan ke dua sisinya seperti ini. Lalu ambil adonan acinya. Nah supaya nanti hasilnya sama, di sini aku timbang beratnya kurang lebih di sekitar 33 gram. Karena ini adonan acinya sudah aku timbang ya, berat totalnya itu di 1524 gram. Dan aku akan bagi menjadi 45 bagian. Berarti perbagiannya itu beratnya sekitar di 33 gram. Nah ini kita tempelkan aja seperti ini, nggak perlu terlalu rapi ya. Asal sudah nempel aja sudah cukup. Misalnya teman-teman pengen diperbesar lagi atau diperkecil lagi ukurannya bisa banget ya. Nanti teman-teman tinggal timbang dulu aja total adonannya itu ada berapa. Kemudian teman-teman pengen bagi berapa, nanti sesuaikan aja ya. Di sini aku 33 gram aja. Kemudian di sini tinggal kita tempelan aja nih si tahunya seperti ini. Nggak perlu terlalu ditekan banget, asal nempel aja ke tahunya seperti ini aja sudah cukup.
Tahunya sudah habis tapi adonan acinya masih sisa sedikit lagi. Ini karena masih kering banget, jadi aku tambahkan dengan sedikit aja air panas, kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita satu-satukan seperti ini tapi jangan diulen ya, supaya nantinya tidak alot. Nah kalau sudah ini kita bisa balur dengan tepung aci atau tepung tapioka tadi. Nah ini siap untuk digoreng. Selesai ditempelkan ke tahu semua, nah ini siap untuk digoreng. Nah untuk disimpan jangan lupa untuk alas wadahnya itu dilapisi dengan tepung aci atau tepung tapioka ya, supaya nanti tidak lengket saat kita angkat nanti. Nah langsung aja di sini mau aku goreng, panaskan minyak goreng yang sudah panas. Ini kita goreng secukupnya dulu. Tunggu sampai bagian si tahu di bawahnya itu cukup kokoh. Nah kalau sudah kokoh tahunya baru kita balik. Jadi posisikan si acinya itu di bawah, tahunya di atas. Ini kita goreng kembali sampai si acinya ini benar-benar matang. Kita goreng di api sedang aja kurang lebih selama 5 menit supaya adonan di dalamnya itu benar-benar matang ya. Nah kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Selesai digoreng semuanya. Buat teman-teman yang pengen jualan, ini bisa banget teman-teman, misalnya ada yang beli 5.000 isi 5 ya teman-teman, seperti ini. Jadi 5.000 isi 5 pieces. Kemudian plus teman-teman bisa sediakan cabai rawit atau saus kemasan kecil seperti ini. Cocok banget deh teman-teman jualan di alun-alun atau di pinggir jalan, atau bisa juga di Car Free Day atau di tempat keramaian lainnya. Nah secara penampilan menarik banget ya, aci, kemudian tahu di belakangnya bentuknya juga abstrak. Saat aku belah nih, Masya Allah, bener-bener mulur banget ya rasanya. Lembut banget. Lembut pokoknya, nggak alot, nggak apa. Rasanya langsung bergemuruh di lidah. Enak banget, cocok banget buat ide jualan. Masya Allah, apalagi kalau dicocol saus sambal kayak gini makin perfect lagi rasanya. Dari modal kurang lebih 23 ribuan jadi 45 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp511. Kita bisa jual dengan harga 1.000-an per piecesnya, atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.